Cerita diawali dengan pertunjukan boneka yang menceritakan kisah lama kepada anak-anak di kerajaan Burgundi. Dalam kisah tersebut dikisahkan dua pejuang Burgundi bernama Siegfried dan Hagen yang akhirnya saling berkonflik karena pengkhianatan. Hagen, sang panglima perang Burgundi, berhasil mengalahkan Siegfried yang selama ini dianggap pahlawan oleh rakyat. Namun di balik cerita itu masih tersimpan banyak misteri yang belum pernah terungkap. Scene kemudian berpindah ke masa kini, ketika kerajaan Burgundi tengah menghadapi serangan bangsa Han dari Denmark. Demi melindungi rakyatnya, Raja Burgundi bersama putranya dan Hagen sebagai panglima perang turun langsung ke perbatasan. Tetapi sesampainya di sana, semua warga sudah terbunuh dan rumah-rumah mereka hangus terbakar. Di tengah keadaan itu, Hagen menemukan seorang korban selamat dan berusaha menolongnya. Namun justru di saat itulah Raja Burgundi lengah dan terkena panah dari musuh yang bersembunyi di balik kuda dan membuatnya tewas seketika. Kesedihan mendalam menyelimuti seluruh rakyat. Tetapi bagi Hagen, duka itu terasa jauh lebih berat. Ia menyesali kegagalannya melindungi sang raja, sekaligus merasa tak mampu membalas budi baik yang pernah ia terima. Sebab dulu saat masih kecil, Hagen hampir tewas dengan tubuh penuh luka akibat serangan binatang buas. Raja Burgundilah yang menyelamatkannya kala itu. Bahkan merendam tubuh kecil Hagen untuk diuji ke dalam bak penuh air agar bertahan hidup. Lalu memberinya jubah supaya tidak kedinginan. Sejak saat itulah sang raja menjadi figur yang begitu dihormatinya. Usai pemakaman, Hagen melampiaskan amarahnya, tetapi amarah itu mereda ketika putri Kriemhild mendatanginya. Sang putri mengundang Hagen untuk menghadiri upacara pengangkatan saudaranya sebagai raja baru. Awalnya Hagen menerimanya, namun karena Kriemhild memaksa, ia pun akhirnya datang juga. Upacara pun berlangsung sakral hingga Gunther resmi dilantik sebagai Raja Burgundi menggantikan ayahnya. Tak lama setelah itu, Gunther memanggil Hagen ke istana untuk membicarakan strategi menghadapi ancaman perang. Ia berencana mencari sekutu melalui pernikahan, yaitu dengan menikahkan adiknya Kriemhild kepada Raja Albion dari Lombard. Hagen sempat terkejut dengan rencana tersebut, meski pada harinya ia hanya patuh pada titah rajanya. Sore harinya, Hagen menyampaikan hal itu kepada Kriemhild. Sang putri ternyata menerima rencana tersebut dengan tenang, dan tiba-tiba hari itu hujan turun deras. Bahkan di malam hari, badai semakin menggila dengan angin kencang. Pada waktu itulah Hagen mendapat laporan dari bawahannya tentang 11 orang asing yang berkemah di luar tembok kerajaan. Ia pun segera memastikan kebenaran itu dari menara penjaga. Saat mengawasi, ia mendengar bisikan aneh dari sosok berjubah hitam yang seolah berbicara tentang luka di tubuhnya. Keesokan harinya, pemimpin rombongan asing itu bangun dari tidurnya dan memintakan anak buahnya bersiap menuju ke istana. Ke-11 orang itu menunggangi kuda dan mendekat dengan tenang tanpa tanda ancaman. Karena mereka tidak membawa atribut kerajaan, Raja Gunther pun mengizinkan mereka masuk dan bersedia menemui mereka. Namun, Kriemhild merasa ada sesuatu yang janggal, terutama pada sosok anak berjubah hitam yang ikut dalam rombongan itu. Di singgasana kerajaan, Gunther menerima pemimpin orang asing itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Siegfried dari Sentan, putra Raja Sigmund, dan datang untuk menantang Gunther bertarung 1 lawan 1. Akan tetapi, Hagen segera menghentikan tantangan itu, sebab orang Burgundi tidak pernah bertarung sendirian, melainkan selalu bersama-sama sebagai keluarga. Mendengar hal itu, Siegfried mengalah dan menerima tawaran menjadi tamu terhormat karena ia kagum dengan semangat kekeluargaan Burgundi yang selama ini tak pernah ia rasakan. Dann seid uns willkommen. Setelah berbincang dengan Siegfried, Hagen kembali berbicara dengan putri Kriemhild. Sang putri meyakini bahwa anak berjubah hitam dari kelompok Siegfried bukanlah orang biasa, melainkan seorang penyihir tua. Karena itulah ia meminta Hagen untuk mengawasi setiap gerak-gerik mereka.
Malam itu, Hagen menindaklanjuti perintah tersebut. Ia melihat sosok berjubah hitam keluar dari kamar tamu, lalu memutuskan untuk membuntutinya. Akan tetapi, saat sampai di sebuah lorong, sosok itu justru berdiri kaku tanpa bergerak. Hagen yang curiga pun langsung berniat menangkapnya. Namun yang ia tangkap hanyalah tumpukan batu yang diselimuti jubah hitam. Hagen kemudian melanjutkan pencarian hingga tanpa sengaja bertemu dengan Siegfried yang tengah mabuk berat. Ia menegurnya dengan nada tajam dan menyuruhnya segera meninggalkan kerajaan Burgundi. Setelah itu, Hagen memilih kembali ke kamarnya untuk bobo. Hast du Angst vor ihm? Weißt du überhaupt, was Angst ist? Dalam boboknya, ia mengalami mimpi buruk. Ia berjumpa dengan sosok berjubah hitam yang ternyata memang seorang penyihir tua. Penyihir itu mengatakan bahwa ia mengetahui masa lalu Hagen, termasuk siapa yang memberi luka di tubuhnya serta siapa yang menghancurkan keluarganya. Hagen pun terbangun dengan kaget, lalu segera meraih pakaiannya setelah mendengar suara gaduh dari luar. Rupanya, semua kuda di kandang tiba-tiba menjadi liar dan tak terkendali. Tidak ada yang mengetahui penyebabnya hingga seekor kuda putih milik Putri Kriemhild melarikan diri. Sang putri lekas mengejarnya, diikuti oleh Hagen yang khawatir akan keselamatannya. Mereka pun berhasil menemukan kuda itu di tepi sungai. Putri Kriemhild mencoba menenangkannya, namun kuda putih tersebut kembali kabur dan melukai telapak tangannya. Dalam momen itu, Hagen yang diam-diam menyimpan perasaan kepada sang putri akhirnya menunjukkan ketulusannya. Ihr habt recht. Sie kriechen. Setelah kembali dari tepi sungai, Hagen berniat menemui Raja Gunther untuk menolak rencana perjodohan Putri Kriemhild dengan Raja Albion. Sayangnya saat itu Raja Gunther sedang menjamu kelompok Siegfried, sehingga ia tidak berani masuk. Dari luar, Hagen hanya bisa mendengar percakapan mereka. Siegfried menceritakan tentang Ratu Island yang terkenal kuat. Cerita yang membuat Raja Gunther tertarik. Was ist eigentlich mit dir? Es wiegt oft mehr als Schwert und Schild. Dank für Speis und Trank. Tak lama kemudian, jamuan pun usai. Siegfried dan rombongannya bergegas meninggalkan ruangan. Namun ketika melewati kamar Putri Kriemhild, Siegfried sempat masuk tanpa izin. Sang putri yang marah pun langsung mengusirnya dengan kasar. Seid eine verlorene Seele. Dann weiß ich ja, wo dir her. Sementara itu, di ruangan berbeda, Hagen akhirnya menyampaikan penolakannya terhadap perjodohan Kriemhild kepada Raja Gunther karena menganggap semua pasukannya sudah cukup kuat tanpa perlu adanya aliansi. Meski begitu, sang raja belum mengambil keputusan dan menghormati saran Gunther sebagai panglima kepercayaan almarhum ayahnya. Er ist stark, auch ohne Verbündete. Setelah pertemuan dengan raja, Gunther tiba-tiba dihampiri oleh Queen atau ibunya Gunther dan Hild. Ia menyampaikan kepada Hagen bahwa ia sebenarnya sudah tahu hubungan spesial putrinya dengan Hagen. Namun kini Putri Hild sudah siap berkorban dan kini Hagen juga harus mau berkorban demi kebaikan kerajaan. Mendengar pernyataan itu, Hagen pun hanya bisa tunduk. Keesokan harinya, ketika Hagen sedang melatih pasukannya, kelompok Siegfried datang dan membuat pertunjukan perkelahian untuk memamerkan kekuatan mereka. Hagen yang merasa terganggu langsung mengusir mereka. Namun pada saat bersamaan, beberapa penjaga membawa seorang warga yang desanya baru saja diserang oleh kerajaan Sehon. Mendengar kabar itu, Raja Gunther pun murka. Ia menilai serangan itu terjadi karena aliansi yang direncanakan belum juga terjalin. Maka ia segera memintakan Hagen segera bertindak dan bahkan mengusulkan agar Siegfried ikut serta dalam pertempuran. Awalnya Hagen menolak gagasan tersebut, namun karena Gunther bersikeras, ia pun akhirnya setuju dan segera mencari Siegfried. Sayangnya saat ke ruangan mereka, yang ia temukan bukan Frigg Siegfried, melainkan penyihir tua yang sedang melakukan ritual dupa. Sang penyihir tiba-tiba mengungkapkan kebenaran tentang siapa sebenarnya Siegfried. Ia menceritakan bahwa Siegfried dahulu membunuh seekor naga sebagai tumbal, lalu mandi dengan darahnya agar tubuhnya kebal. Sejak saat itulah ia selalu mencari korban dan mandi dalam darah mereka.
Akan tetapi, saat melakukan ritual itu, ada satu bagian kecil di punggungnya yang tertutup kain, dan itulah satu-satunya titik lemah yang bisa digunakan untuk mengalahkannya. Meski begitu, selama pedang yang terbuat dari tanduk naga masih berada di tangan Siegfried, nyaris mustahil membunuhnya. Penyihir itu juga memperingatkan bahwa Siegfried tidak akan pernah meninggalkan kerajaan Burgundi jika ia berhasil menjadi bagian dari keluarganya. Mendengar penjelasan tersebut, Hagen segera bergegas untuk memperingatkan Raja Gunther. Namun sayang, ia terlambat. Saat itu juga, Raja Gunther sudah terlebih dahulu bertemu dengan Siegfried dan mintanya untuk membantu kerajaan Burgundi melawan kerajaan Sehon dan Denmark. Tanpa ragu, Siegfried pun menerima tawaran tersebut. Ich in seinem Blut gebadet habe. Bahkan ia diperkenalkan secara resmi kepada para pembesar kerajaan Burgundi. Hagen yang gagal mencegah keterlibatan Siegfried segera kembali ke kediamannya. Namun tanpa disangka, Putri Kriemhild sudah menunggunya di sana. Sang putri dengan tegas menanyakan alasan Hagen membuat Gunther berubah pikiran mengenai rencana perjodohan. Menurutnya, kerajaan Burgundi memerlukan sekutu untuk menghadapi serangan Sehon dan Denmark. Akan tetapi, Hagen tidak memberikan jawaban apapun sehingga Putri Kriemhild pergi begitu saja dan kecewa kepadanya. Menganggap Hagen egois mementingkan rasa cintanya dibanding keselamatan kerajaan. Keesokan harinya, pasukan Burgundi berangkat menuju ke medan pertempuran. Setibanya di titik serangan Sehon pada malam hari, Hagen langsung menyusun strategi. Ia membagi pasukan ke dalam dua barisan. Barisan pertama bertugas memancing musuh, sedangkan barisan kedua menyiapkan serangan utama. Tidak ada yang menentang rencana tersebut sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat. Malam itu, Raja Gunther yang beristirahat di samping Siegfried masih teringat dengan cerita tentang Ratu Island. Siegfried menenangkannya dengan mengatakan bahwa sosok itu memang ditentirkan untuk Gunther. Setelah itu, keduanya tertidur dengan damai. Namun menjelang subuh, Siegfried bergerak sendirian. Ia menyerang pasukan Sehon tanpa sepengetahuan siapapun. Dengan kekuatan penuh, ia berhasil memenggal kelapa Raja Sehon lalu kembali ke perkemahan Burgundi sambil menunjukkan kepala tersebut. Ia memperingatkan bahwa prajurit Sehon sedang mengejarnya, sehingga para prajurit harus segera bersiap. Meskipun Hagen berusaha mencegah, semangat pasukan Burgundi sudah terlanjur menyala dan mereka pun mengikuti Siegfried ke medan perang. Pertempuran besar pun pecah. Siegfried bertarung dengan penuh gairah, seolah menikmati darah yang bertumpah. Hagen juga bertarung sengit, namun ketika sahabat dekatnya tewas, ia kehilangan fokus. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh musuh untuk memukul wajah Hagen hingga mengenai mata kirinya. Saat lawan hendak menghabisinya, Siegfried datang menyelamatkan dan melumpuhkan musuh besar itu. Pertempuran pun akhirnya dimenangkan oleh Burgundi, dan sejak saat itulah Siegfried dipuja sebagai pahlawan yang menewaskan Raja Sehon. Ia pun berdiri di sisi Gunther dan dielu-elukan oleh rakyat sebagai pahlawan. Sementara itu, kondisi Hagen semakin memburuk akibat luka parah di bagian wajah. Putri Hild kemudian menghampiri Siegfried dan menegur adiknya yang ikut mabuk bersama sang pahlawan baru. Padahal banyak prajurit telah gugur. Awalnya ia menentang, namun Siegfried menyebut bahwa pesta itu adalah tradisi kemenangan. Setelah itu ia menanyakan keadaan Hagen kepada Putri Hild. Ia lalu memerintahkan penyihir tua untuk mengobatinya. Berkat mantra si penyihir, Hagen perlahan pulih, meski sempat teringat masa lalunya ketika diserang oleh naga. Setelah membaik, hal pertama yang dilakukan oleh Hagen adalah mendatangi makam sahabatnya yang gugur di medan perang. Di sana, Siegfried muncul dan mengucapkan selamat atas kesembuhannya. Namun Hagen tidak menerima ucapannya dengan baik karena masih marah terhadap tindakannya yang melanggar perintah. Seiring waktu, Siegfried semakin berani mendekati Putri Kriemhild. Sang putri bahkan tampak kagum pada keberaniannya.
Lebih parah lagi, ia justru membela Siegfried saat Hagen memperingatkannya untuk menjauh. Siegfried hat beide Anführer erschlagen und sie gebracht. Hingga suatu ketika, Siegfried berhasil berduaan dengan Kriemhild. Ia mengajaknya ke runtuhan peninggalan penyihir tua yang dahulu dihancurkan Raja Burgundi. Di tempat itu, Putri Kriemhild melihat arwah mendiang ayahnya. Ketakutan membuatnya berlari ke pelukan Siegfried. Dalam suasana penuh emosi itu, keduanya pun melampiaskan hasrat hingga bercinta di semak-semak belukar seperti di sana. Peristiwa ini pun membuat hati Hagen hancur berkeping-keping. Di sisi lain, prajurit Denmark mulai bergerak. Di bawah pimpinan Edsel, mereka menyerang dan menaklukkan sebuah desa. Namun aksi itu segera diketahui oleh mata-mata Burgundi yang kemudian melaporkannya kepada Gunther. Sang raja murka dan memutuskan untuk mencari sekutu untuk menghadapi ancaman Denmark. Salah satu kerajaan yang ia tuju adalah Iceland yang dipimpin oleh Ratu Brunhild. Rencana tersebut membuat adik Gunther tidak sombong. Ia segera memberitahu Hagen bahwa keputusan itu keliru, sebab dahulu ayah mereka bersusah payah menaklukkan kerajaan Iceland, lalu mengapa kini justru dijadikan sebagai sekutu. Adiknya meminta Hagen mencari jalan menuju Iceland. Tanpa ragu, Hagen pun menemui penyihir tua. Dari sana ia mengetahui bahwa Siegfried pernah tinggal setahun di Iceland, bahkan ia pernah menjalin hubungan dengan Ratu Brunhild. Namun akhirnya mencampakkannya. Setelah mendapat informasi itu, Hagen mendatangi Putri Kriemhild untuk memperingatkan agar menjauhi Siegfried. Namun sang putri tidak memindahkan peringatan itu. Ia justru berkata bahwa Siegfried akan segera melamarnya. Er müsste für uns ein gutes Wort einlegen, oder wie auf keinen anderen. Hagen yang cerdas segera menemui Raja Gunther untuk menyampaikan kabar penting ini. Ia menyarankan agar Gunther menerima lamaran Siegfried kepada Kriemhild dengan syarat Siegfried mau mengantarkannya menuju kerajaan Iceland. Raja Gunther pun setuju dengan ide tersebut. Maka saat perjamuan makan malam, ia pun menerima lamaran Siegfried untuk adiknya. Awalnya semua orang berbahagia. Tetapi suasana berubah hening ketika Gunther menyampaikan syarat yang diajukan oleh Hagen. Walaupun begitu, Siegfried tetap menerima tantangan itu. Mit dieser Ehe unerreichter Stärke, Königin! Keesokan harinya, rombongan mereka berangkat menuju ke Iceland menggunakan kapal. Perjalanan laut berlangsung penuh bahaya karena badai besar menghantam kapal mereka. Gelombang tinggi memporak-poranda kapal hingga semua pasukan tewas. Hanya Hagen, Raja Gunther, Siegfried, dan sang penyihir yang berhasil selamat. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan darat, melewati lembah dan perbukitan sebelum akhirnya tiba di wilayah kerajaan Iceland. Sesampai di sana, prajurit Ellen langsung menyambut mereka dengan ancaman senjata. Ketiganya dibawa masuk ke kerajaan dalam keadaan terikat sambil dihujani pukulan yang membuat mereka tak sadarkan diri. Saat tersadar, mereka sudah terpisah di tempat yang berbeda. Hagen berada di sebuah ruangan pengorbanan yang dipenuhi tulang belulang. Dari kaki tangan sang ratu, ia mendengar penjelasan bahwa Gunther harus bertarung untuk bisa menikahi Ratu Ellen. Jika kalah, kepalanya akan ditumbalkan seperti tulang belulang itu. Setelah itu, Hagen kembali dipertemukan dengan Gunther yang sudah lebih dulu merasa ketakutan meski telah diberi padang oleh sang ratu. Di sisi lain, Siegfried bertemu kembali dengan Ratu Ellen. Pertemuan itu membuka kembali masa lalu, sebab keduanya pernah menjalin hidup bersama. Namun Siegfried menegaskan bahwa dirinya kini telah berbeda dan datang untuk tujuan baru, yakni untuk menemani Raja Gunther agar mendapatkan adiknya. Keesokan harinya, Hagen yang marah kepada aturan Ratu Ellen meluapkan kekesalannya kepada Siegfried karena telah menyembunyikan kebenaran. Ia bahkan berniat pulang bersama Gunther, tetapi Gunther bersikeras tetap ingin bertarung. Pada titik inilah Siegfried menawarkan ide agar meminta bantuan penyihir tua yang ikut bersama mereka. Sang penyihir kemudian membawa mereka ke dalam sebuah goa. Ia mengambil sedikit darah dari tangan Hagen dan tentu saja pundak Siegfried, karena hanya bagian tubuh itulah yang bisa dilukai. Lalu merendam keduanya dalam kolam sambil membacakan mantra. Sedangkan Raja Gunther diperintahkan meminum darah mereka agar kekuatan keduanya menyatu dalam tubuhnya. Dengan kekuatan baru itu, Gunther akhirnya siap menghadapi pertarungan.
Kerumunan rakyat Elen sudah menunggu di bukit untuk menyaksikan duel sang ratu dengan Gunther. Aturannya sederhana, bila darah Gunther lebih dulu jatuh ke salju, maka kepalanya harus dipenggal. Sebaliknya, bila darah sang ratu yang jatuh lebih dulu, maka ia kalah dan bersedia menikah dengan Gunther. Pertarungan pun dimulai. Pada awalnya, Gunther kewalahan karena kehebatan sang ratu tidak tertandingi. Namun kekuatan gabungan dari Hagen dan Siegfried yang ada dalam dirinya membuat perlawanan Gunther menjadi lebih seimbang. Ia terus melawan meski tangan kirinya terkilir akibat tupakan ratu. Dengan tekad kuat, ia melanjutkan pertarungan hingga akhirnya berhasil melukai paha sang ratu. Dengan luka di paha itu, mau tak mau, Ratu Ellen menerima pinangan Gunther. Rombongan itu pun kembali ke kerajaan Burgundi bersama pasukan Ellen. Sementara itu, di Burgundi sendiri, Putri Kriemhild hanya bisa melihat puing-puing rumah yang dimusnahkan oleh prajurit Denmark. Sebulan kemudian, Gunther dan rombongannya akhirnya tiba di kerajaan. Dari Kriemhild, ia mendapat kabar bahwa sebagian prajurit Burgundi telah berkhianat. Bukan hanya itu saja, penolakan wajib militer dari para pemuda semakin memperparah keadaan. Untuk mengatasi situasi genting ini, Gunther segera menikahi Ratu Ellen. Begitu pula Siegfried yang melangsungkan pernikahan dengan Kriemhild pada waktu bersamaan. Namun, dalam akad nikah itu masih terlihat jelas pandangan Siegfried dan Ratu Ellen yang saling terpaut, menandakan ada cinta lama yang belum padam. Keesokan paginya, saat latihan bersama prajurit, Ratu Ellen yang merasa ditipu karena ulah Siegfried langsung melampiaskan amarahnya dengan menyerang sang mantan kekasih. Di sisi lain, pasukan Denmark mulai bergerak mendekati kerajaan Burgundi untuk melancarkan invasi besar-besaran. Prajurit Burgundi segera bersiap menghadapi pertempuran. Hagen sebagai panglima perang menyemangati pasukan dengan pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ratu Ellen adalah seorang Valkyrie, manusia setengah dewa yang dilahirkan sebagai petarung kuat dari gunung berapi. Perkataannya membuat Siegfried terkejut bagaimana Hagen bisa tahu semuanya. Tetapi hal itu justru membakar semangat pasukan Burgundi. Den wird sie mitnehmen. Eine Valkyrie. Spuckt wieder Feuer. Ketika hari pertempuran tiba, rasa takut prajurit Sirna berganti keberanian. Pertarungan berlangsung sangat sengit hingga pasukan Denmark mulai kewalahan. Setiap malam mereka berpesta. Hagen yang awalnya menjauh dari Siegfried kini mulai menikmati takdirnya dan menari dengannya sebagai saudara. Paginya, Ratu Ellen bertarung begitu gagah hingga tak ada seorang pun yang mampu melukainya. Menyaksikan hal itu, Raja Etzel akhirnya memilih mundur. Dengan mundurnya Etzel, kemenangan pun berpihak kepada kerajaan Burgundi. Para prajurit yang selamat berpesta ria untuk merayakan kemenangannya. Namun di tengah suasana itu, Hagen melihat Ratu Ellen dan Siegfried kembali akrab, seolah menjalin ikatan lama mereka. Bahkan sang ratu sempat mengajaknya bercocok tanam bersama. Pemandangan itu pun membuat Hagen murka, sebab ia merasa Siegfried dengan mudah mengkhianati pernikahannya dengan Kriemhild, wanita pujaannya. Pada suatu pagi setelah perang usai, Ratu Ellen kembali menjalin hubungan asmara dengan Siegfried. Mereka tidak menyadari bahwa Hagen sering mengamati keduanya yang kerap bercocok tanam bersama setiap malam. Setelah pertempuran besar yang melelahkan berakhir, para prajurit Burgundi bersiap pulang ke kerajaan. Sebelum keberangkatannya, Hagen lebih dulu menghampiri Siegfried dan menyampaikan pesan agar Siegfried tidak melukai hati Kriemhild istrinya. Namun Siegfried balik bertanya, kenapa dia tidak berani menyampaikan kalau dia mencintai Ratu Hild? Dan kenapa dia tidak membocorkan jika Siegfried punya hubungan langsung dengan Ratu Iceland? Dengan tenang Hagen pun menjawab
jika ia kini sudah menjadi pahlawan Burgundi dan bagian dari keluarga. Bagi Hagen, keselamatan Burgundi lebih penting dari cintanya. Setelah itu, mereka kembali ke kerajaan dan disambut hangat oleh Raja Gunther. Kehidupan rakyat pun berjalan damai. Semua orang menikmati ketenangan tanpa rasa takut akan perang. Namun di balik kebahagiaan itu, Siegfried masih menanggung rasa bersalah. Ia merasa telah mengkhianati Ratu Aelan, wanita yang sebenarnya masih ia sayangi. Kesedihan semakin dalam ketika rekan-rekan seperjuangannya memilih meninggalkan Burgundi. Karena itulah ia sempat mengajak Putri Kriemhild untuk meninggalkan kerajaan bersamanya. Sayangnya, Kriemhild menolak karena ia terikat pada tugas sebagai seorang putri kerajaan. Sementara itu, hubungan Gunther dengan Ratu Aelan tidak pernah membaik. Dan hal ini diam-diam diperhatikan oleh Hagen. Pada suatu pagi, Hagen menemui Putri Kriemhild. Dalam perbincangan itu, sang putri menyinggung tentang pernikahan untuk Hagen. Perkataan itu membuat hatinya perih, sebab ia tahu bahwa Ratu Aelan pasti menyadari perasaan cintanya. Keesokan paginya, seorang warga melaporkan kepada Raja Gunther bahwa tidak ada yang mau menggarap lahan pertanian karena sudah habis terbakar oleh serangan Denmark. Gunther mencoba memberi solusi, tetapi tiba-tiba Siegfried menyela. Hal tersebut membuat Gunther tersinggung hingga ia memarahi Siegfried dan menyuruhnya kembali ke barisan. Siegfried pun menurut, namun hatinya dipenuhi kebencian. Ketika makan malam, amarah Siegfried memuncak hingga ia nyaris menyerang Raja Gunther. Untung saja Hagen sigap menahan tindakannya sehingga keributan bisa diredam. Gunther lalu memilih meninggalkan ruangan untuk menyendiri. Tak lama kemudian, Hagen menghampirinya. Ia mengungkapkan rasa kesal terhadap sikap Siegfried, terlebih karena perhatian Ratu Aelan sering tertuju kepadanya. Hagen sebenarnya menyarankan agar Gunther lebih memaklumi, tetapi justru membuat sang raja semakin emosi. Gunther bahkan curiga bahwa Hagen menyembunyikan sesuatu. Dalam penuh kecurigaan, Gunther pergi menemui Ratu Aelan dan berusaha mendekatinya, tetapi sang ratu menolak hingga keluar dari istana. Gunther pun mengikutinya secara diam-diam. Setelah itu, Raja Gunther memanggil Hagen ke istana. Di sana, ia secara terang-terangan mengatakan bahwa ia melihat perselingkuhan antara Siegfried dan Ratu Aelan. Raja Gunther pun meminta solusi terbaik. Dan setelah berpikir panjang, Hagen akhirnya memberi saran untuk menyingkirkan Siegfried. Usul itu pun disetujui. Malam harinya, Hagen menemui Siegfried dengan berpura-pura mengajaknya berburu rusa putih. Tanpa ragu, Siegfried pun menerima ajakan itu, sebab berburu adalah kegemarannya. Mereka berbincang cukup lama hingga Siegfried mengungkapkan niatnya untuk setia pada Putri Kriemhild serta memperbaiki sikapnya. Mendengar itu, Hagen sempat bimbang dan hampir membatalkan rencananya. Namun, mengingat janjinya kepada Gunther, ia tetap berpegang pada keputusan dan memeluk Siegfried sebelum akhirnya ia pulang dan mempertajam pedangnya sebagai persiapan. Pagi-pagi sekali, Hagen dan Siegfried berangkat menuju ke hutan untuk berburu. Di tengah perjalanan, Siegfried melihat seekor rusa putih di belakang Hagen. Dengan cekatan, Hagen menahannya hingga tewas, lalu menyuruh Siegfried membersihkan hewan tersebut. Setelah selesai, Siegfried mencuci tangan di sungai. Pada saat itulah Hagen memberikan pedang ke Siegfried. Hingga akhirnya pecah pertarungan di antara mereka. Dalam perkelahian itu, Siegfried sempat berhasil melukai telapak tangan Hagen. Rasa sakit itu justru menambah amarah Hagen, membuat pertarungan semakin sengit. Keduanya saling menekan dengan kekuatan penuh. Di situ Siegfried sempat unggul dan hampir merenggut nyawa Hagen. Namun pada momen kritis itu, Raja Gunther muncul dan menusukkan pedangnya ke punggung Siegfried. Dengan demikian, pertempuran berakhir dengan kematian Siegfried. Hagen kemudian segera menyuruh Gunther meninggalkan lokasi agar tidak menimbulkan kecurigaan di kerajaan. Ia lalu membawa jasad Siegfried kembali ke Burgundi.
Saat melihat suaminya terbujur kaku, Putri Kriemhild hanya bisa menangis pilu. Hagen mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi Siegfried dan siap menerima hukuman. Akan tapi, Kriemhild memilih membiarkannya hidup. Dengan alasan ia ingin Hagen merasakan penderitaan batin seumur hidup dengan menyaksikan anak Siegfried tumbuh dewasa dan akan membunuhnya. Sementara cintanya sendiri tidak pernah terbalas. Dengan berat hati, Hagen menerima takdir pahit itu dan cerita pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Hagen. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. Rache hätte das Feuer gebracht, haben deine Heimat zerstört.